Mulai kita baca salat busyra dulu 3 kali. Nanti setelah baca salat busyra kita lanjut baca salat munawir 3 kali. Dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita selalu diberikan kabar bahagia, diterangkan hatinya, juga dihindarkan daripada azab api neraka. Baca salat busyra 3 kali, dilanjutkan salat munawir 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina من هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah hadis keberapa sekarang? Hadis ke? 3 kan ya. Kemarin udah kedua, sekarang ketiga. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh siapa? Abu Hafsin. Siapa itu? Sayyidina Umar Ibnul
Khattab. Yang kedua siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab juga. Nah, hadis yang ketiga ini juga diriwayatkan sama bukan Sayyidina Umar, tapi anaknya Sayyidina Umar. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dari satu anak namanya Abdullah. Abdullah ini anaknya Umar ibn Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak, salah satu namanya siapa? Abdullah. Abdullah ini berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bunyal Islamu alal khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi, 5 perkara. Apa saja itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus yang kedua apa? Wa iqamus shalah, dan juga mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'udz zakah, ya dia menunaikan zakat. Yang keempat wal hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Yang kelima wa shaumur Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Imam Muslim. Baik, kesimpulannya kita kemarin sebelumnya udah belajar tentang rukun Islam, rukun iman, ya kan? Nah, sekarang dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi yang mana mengutip hadisnya Rasulullah. Rasulullah bilang bahwasanya Islam itu didirikan atas 5 pondasi, 5 perkara. Itu tadi rukun Islam tadi. Tapi kok urutannya nggak sama, Ustaz? Ya benar ya? Ada yang bilang puasa dulu baru haji. Tapi kenapa di sini Rasulullah bilang wal hajjul baiti wa shaumur Ramadan? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena dalam rukun Islam ini tidak ada urutannya. Ya, tidak ada urutan. Ya, seseorang dalam rukun Islam nggak ada urutan. Artinya mau urutan yang mana duluan boleh. Yang penting dalam perjalanan kita harus benar. Maksudnya gimana sih rukun Islam itu? Rukun Islam itu adalah pokok-pokok kewajiban. Apa? Pokok-pokok kewajiban. Jadi sebenarnya dalam ajaran umat muslim itu simple. Kenapa simple? Kewajiban kita cuma 5 hal ini aja. Kalau 5 hal ini kita lakukan, maksiatnya kita tidak lakukan, insya Allah masuk surga. Apa saja itu? Yang pertama tadi mengucap 2 kalimat syahadat. Kapan mengucap 2 kalimat syahadat? Bagi orang yang baru pertama kali masuk Islam, dia tadinya mohon maaf ibu bapaknya Kristen misalkan, atau ibu bapaknya Buddha, dia tertarik dengan Islam, merasakan ketenangan di Islam, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam, maka dia harus mengucap 2 kalimat syahadat dibimbing oleh pemuka agama, oleh guru agama. Dibimbing biar apa? Biar dia sadar apa itu syahadat yang diucapkan. Dan juga harus disaksikan oleh orang agar menyaksikan bahwasanya ini udah menjadi keluarga kita. Karena muslim itu adalah keluarga, saudara semuanya. Nah, bagi orang yang non muslim masuk ke Islam, dia harus mengucap syahadat di depan pemuka agama. Kenapa harus pemuka agama? Karena harus dibimbing apa itu syahadat. Jadi kalau antum melihat ada artis orang bule diajarin syahadat, orang bule nggak tahu apa itu syahadat, terus dia bilang ikuti apa yang aku katakan, asyhadu alla ilaha, itu nggak sah syahadatnya. Karena apa? Dia tidak paham itu syahadat. Tapi kalau ada orang Islam, ada orang non muslim mau masuk Islam, dia harus sadar apa yang mau dia ucapkan, apa itu syahadat. Ya, makanya harus dibimbing oleh seorang guru agama. Tetapi bagi kita yang sudah Islam dari lahir, itu tetap wajib juga mengucap 2 kalimat syahadat. Kapan waktunya? Ketika sholat di tahiyat akhir, itu wajib setiap muslim mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tahu kan pas tahiyat, pas tangannya begitu. Nah, itu syahadat selesai. Di sini udah syahadat semua berarti? Sudah semua. Berarti kewajiban kita tinggal 4. Apa aja? Yang kedua, wa iqamus shalah. Dirikanlah
sholat. Ya sholatnya 5 waktu, itu yang wajib, sholat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan juga menunaikan zakat. Bagi seseorang yang masih ditanggung sama orang tuanya, maka zakatnya masih kewajiban orang tua. Tapi kalau antum sudah di luar 15 tahun, udah balik, sudah bisa sudah bisa mencari nafkah sendiri, udah lepas dari 15 tahun. 15 tahun itu batas akhir balik, ya. Nah, kalau udah 15 tahun, biar kata ayahnya sudah meninggal, dia yatim, ayahnya udah meninggal, maka dia tetap tidak dibilang sebagai yatim. Karena kenapa? Karena dia bukan anak-anak. Yang disebut yatim adalah anak yang di bawah, yang belum balik, yang di bawah 15 tahun, yang bapaknya meninggal. Kalau bapaknya meninggal tapi umurnya udah di atas 15 tahun, maka bukan dikatakan sebagai yatim. Ya, bukan dikatakan sebagai yatim. Maka dia nggak berhak makan uang amal anak-anak yatim, nggak berhak. Lah, tapi dia miskin Ustadz, bantu karena dia miskin, bukan karena dia yatim. Paham? Jadi jangan udah kakek-kakek, mentang-mentang bapaknya udah meninggal, ada kakek-kakek dorong gerobak bilang, ini kakek anak yatim kan saya kasih. Enggak, bukan anak yatim dia, tapi termasuknya fakir miskin. Paham sampai sini? Ya. Wa ita'iz zakah. Siapa yang wajib zakat? Semua umat muslim itu wajib zakat. Hatta orang yang masih kecil, masih bayi wajib zakat. Siapa yang wajib zakatin? Kedua orang tuanya. Kapan wajib zakat itu? Wajib zakat itu ada 2 macam. Ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat fitri itu wajib atas setiap orang. Ya, atas setiap orang dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Ada syarat-syaratnya juga. Mau anak kecil, mau anak udah gede, itu wajib zakat fitri. Yang masih kecil gimana? Ditanggung sama kedua orang tuanya. Zakat mal itu zakat harta. Kalau hartanya sudah sesuai, udah misalkan hartanya itu harus uang misalkan 200 juta. Dalam setahun dia udah punya duit 200 juta, maka dia wajib zakatkan. Nanti ada lagi pembahasannya. Terus setelah zakat apa? Dalam hadis ini wal hajjul baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Itu wajib pergi haji ternyata. Dan enggak pergi haji doang, umroh juga wajib. Jadi bagi seorang muslim wajib umroh dan juga wajib haji. Tapi kalau udah haji biasanya otomatis ada umroh di dalamnya. Ya. Jadi paham sampai sini? Bukan haji doang yang wajib, ternyata umroh juga wajib. Nah, yang terakhir dalam hadis ini adalah wasaumur Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Ini yang wajib bagi seorang muslim. Jadi jangan sampai ini masya Allah, anak-anak muda zaman sekarang luar biasa bilang, wah sholat saya mah masih bolong-bolong. Ini sholat tuh bukan masalah bolong-bolong, ini wajib. Ya, sholat itu wajib. Mau kita belum baik, mau kita pemaksiat, mau kita sering bunuh orang sekalipun, mohon maaf, ada orang yang bunuhin orang terus, jangan putus dari sholat. Ya, karena sholat itu bukan nunggu baik dulu, tetapi sholat biar jadi baik. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu yang mencegah kita daripada perbuatan keji, daripada perbuatan munkar. Maka kalau misalkan orang dia rajin sholat tapi masih sering buat munkar, masih sering buat keji, berarti ada yang gak beres dengan sholatnya dia. Entah sholatnya asal-asalan, sholatnya cepet-cepet. Tapi kebalikannya begitu, semakin dia sholatnya rajin, sholatnya khusyuk pada Allah, lama-lama walaupun dia pemaksiat, lama-lama maksiatnya terkikis. Gara-gara apa? Sholatnya yang menghalangi dia daripada perbuatan maksiat. Semoga yang simple ini, yang sedikit ini membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga kita semua dipandang oleh Rasulullah SAW. In uridu illa lillahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin tolong.